Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. 4 keutamaan bulan Dzulqa'dah. Saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Alangkah baiknya kita mengupas tentang keutamaan di dalamnya. Salah satu bulan di antara bulan-bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bulan haram atau bulan suci adalah bulan Dzulqa'dah. Secara bahasa, Dzulqa'dah terdiri dari 2 kata. Pertama, Dzu artinya sesuatu yang memiliki, dan kedua, al-qa'dah berarti tempat yang diduduki. Kenapa bulan ini disebut dengan Dzulqa'dah? Karena pada bulan ini kebiasaan masyarakat Arab duduk di daerah mereka tidak bepergian dan tidak melakukan perjalanan atau peperangan. Masyarakat Arab sangat menghormati bulan-bulan haram, baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam, termasuk di antaranya bulan Dzulqa'dah. Di zaman jahiliyah, bulan Dzulqa'dah merupakan kesempatan untuk berdagang dan memamerkan syair-syair mereka di daerah mereka sendiri. Mereka mengadakan pasar-pasar tertentu seperti pasar Ukaz dan pasar Majinnah untuk menggelar pertunjukan pamer syair, pamer kehormatan, suku dan golongan sambil berdagang di sekitar Makkah. Kemudian selanjutnya mereka melaksanakan ibadah haji. Dan bulan ini menjadi bulan aman bagi semuanya, satu sama lain tidak boleh saling mengganggu. Saudara-saudariku yang berbahagia, keutamaan bulan Dzulqa'dah ada 4, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis sahih. Pertama, bulan Dzulqa'dah adalah salah satu bulan haram atau bulan suci, maka balasan pahala amal soleh di dalamnya lebih besar dan balasan perbuatan maksiat padanya lebih besar juga. Tahun Qamariyah atau tahun Hijriyah ada 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan haram atau bulan suci, termasuk di dalamnya bulan Dzulqa'dah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Mengenai 4 bulan yang disebutkan pada ayat di atas, dijelaskan di dalam hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu
qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanah 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau 4 bulan suci. 3 bulannya berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar, dan amal saleh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak. Dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan, maksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, janganlah kamu menzalimi diri kamu sendiri, yaitu janganlah kamu berbuat maksiat pada bulan-bulan haram karena dosanya lebih besar. Keutamaan kedua, bulan Dzulhijjah termasuk bulan haji. Bulan Dzulhijjah juga merupakan salah satu dari bulan-bulan haji yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafath, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Surah Al-Baqarah ayat 197. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikemukakan bahwa maksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ashhurum ma'lumat, bulan-bulan yang diketahui, merupakan bulan yang tidak sah berihram untuk menunaikan haji kecuali pada bulan-bulan ini, dan ini pendapat yang benar. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah dijelaskan maksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berarti musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, yakni waktu menunaikan ibadah haji adalah pada bulan-bulan yang telah diketahui, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan semua hari dalam bulan Dzulhijjah. Pendapat lain mengatakan bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ayat ini merupakan dalil tidak dibolehkannya berihram haji sebelum bulan-bulan ini. Dan barang siapa yang berihram sebelum bulan ini, maka hendaklah ia memulainya dengan umrah. Keutamaan ketiga, di bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji menurunkan kitab Taurat
kepada Nabi Musa alaihi salam. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa di bulan Dzulqa'dah Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Nabi Musa alaihi salam untuk berbicara dengannya selama 30 malam. Ditambah 10 malam di awal bulan Dzulhijjah berdasarkan pendapat mayoritas para ahli tafsir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashar fatamma miqatu rabbih 40 lailah wa qala Musa li akhihi Harun ukhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Rabb-Nya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-A'raf ayat 142. Keutamaan yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umrah 4 kali dan semuanya di setiap bulan Dzulqa'dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berumrah setelah berhijrah ke kota Madinah sebanyak 4 kali. Dan semuanya dilaksanakan pada bulan Dzulqa'dah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara 4 umarin kulluhunna fi Dzulqa'dah illa allati ma'a hajjatihi umratan minal Hudaybiyah atau zaman al-Hudaybiyah fi Dzulqa'dah wa umratan minal 'amil muqbil fi Dzulqa'dah wa umratan min Ji'ranah haitsu qasama ghanaima Hunain fi Dzulqa'dah wa umratan ma'a hajjatih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan umrah sebanyak 4 kali, semuanya di bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang mengiringi haji beliau. Yang pertama, umrah dari Hudaybiyah atau di tahun perjanjian Hudaybiyah di bulan Dzulqa'dah. Yang kedua, umrah di tahun berikutnya di bulan Dzulqa'dah. Yang ketiga, umrah dari Ji'ranah di mana beliau membagi harta rampasan perang Hunain di bulan Dzulqa'dah. Dan keempat, umrah ketika beliau haji. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi rahimahullah memberikan alasan mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berumrah 4 kali dan semuanya di bulan Dzulqa'dah. Ia berkata, para ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan beberapa kali umrah di bulan Dzulqa'dah karena pertama, keutamaan bulan tersebut termasuk bulan haram atau bulan suci. Kedua, dalam rangka menyelisihi masyarakat jahiliyah pada waktu pelaksanaan ibadah umrah, karena mereka berkeyakinan bahwa berumrah di bulan Dzulqa'dah adalah perbuatan yang sangat terlaknat dan tercela. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan umrah di bulan ini beberapa kali sebagai penjelasan yang menunjukkan bolehnya umrah di bulan Dzulqa'dah serta lebih kuat dalam membantah keyakinan jahiliyah. Saudara-saudariku yang mulia, inilah
4 keutamaan bulan Dzulqa'dah yang harus kita ketahui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan ini termasuk bulan haram, bulan suci. Kemudian kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat maksiat, karena perbuatan maksiat pada bulan ini dosanya lebih besar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.